Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tino Jana Soleha, Prodi Manajemen dengan NIM 289205016. Tujuan video pembelajaran kali ini yaitu untuk memenuhi UTS di semester 4 dengan mata kuliah Manajemen Operasional dengan tema yaitu Produksi Tepat Waktu pada Manajemen Operasional yang diampu oleh Ibu dosen Hani Ari Rahmani, MPD. Definisi dan istilah manajemen operasional. Yang pertama manajemen dan yang kedua operasional, lalu yang ketiga yaitu manajemen operasional. Lalu ada kerangka kinerja untuk MOP. Planning, kegiatan yang membangun tindakan dan membimbing keputusan masa depan. Organizing, yaitu kegiatan yang membentuk suatu struktur, tugas, dan wewenang. Lalu controlling, yaitu kegiatan yang menjamin kinerja aktual sesuai dengan kinerja yang direncanakan. Lalu ada before, bagaimana perencanaan, perorganisasian, dan pengendalian mempengaruhi perilaku manusia. Lalu definisi MOP. MOP adalah suatu proses kesinambungan dan efektif, menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk membuat produk barang dan jasa melalui transportasi, konversi, perubahan berbagai input atau sumber daya menjadi output atau produk yang pemberian nilai tambahannya. Istilah manajemen produksi mengarah pada kegiatan fabrikasi manufaktur yang menghasilkan barang yang berwujud seperti mobil, pakaian, dan televisi. Sedangkan istilah manajemen operasi lebih mengarah kepada kegiatan industri, jasa, dan servis seperti jasa dokter, konsultan, dan transportasi. Lalu dalam kegiatan sumber daya yang dilakukan adalah ada 6M plus 1I. Yang pertama yaitu man, material, money, mekanik, market, metode, dan informasi. Lalu mengapa MO itu penting? Sebagian besar aktiva perusahaan umumnya tertanam dalam aktivitas operasi produksi, khususnya persediaan. Lalu sebagian besar SDM berada dalam departemen operasi atau produksi. Dan yang ketiga itu kegiatan operasional perusahaan merupakan kegiatan utama perusahaan. Dan ada ruang lingkup MO, manajemen operasi, terdiri ada perencanaan sistem produksi, diantaranya A. Perencanaan produk, lokasi pabrik, C. Letak fasilitas produk, D. Lingkungan kerja, E. Standar produk. Lalu pengendalian produksi. A. Proses produksi, bahan baku, tenaga kerja, biaya produksi, E. Kualitas, F. Pemeliharaan. Lalu ada sistem informasi produksi, yaitu struktur organisasi, B. Produksi atas dasar pesanan, dan C. Produksi untuk persediaan pasar. Lalu di ketiga ini yaitu fungsi manajemen. Lalu perbedaan barang dengan jasa. Ciri-ciri barang produk berwujud. Produk bisa dijual kembali, produk bisa disimpan, produk terpisah dengan konsumen, aspek mutu mudah diukur, penjualan terpisah dengan produksi, produk bisa diangkut. Lalu ciri-ciri produk atau ciri-ciri jasa. Produk tidak berwujud, jasa sulit dijual kembali, banyak jasa tidak disimpan, produk dan konsumsi bisa disimulatan. Lalu banyak aspek mutu sulit diukur, penjualan menjadi bagian jasa. Beberapa terminologi yaitu sistem operasi, bagian dari organisasi yang menghasilkan produk barang dan jasa organisasi. Lalu proses konversi, proses yang merubah input menjadi output. Nilai tambahan, peningkatan nilai karena proses konversi di mana output lebih besar dari input. Random fluctuation, pengaruh lingkungan yang tidak sempat dikendalikan. Umpan balik,
yaitu informasi dalam proses kontrol yang memungkinkan bagi manajemen untuk memutuskan apakah kegiatan organisasi memerlukan penyesuaian. Lalu teknologi, tingkat kecanggihan pengetahuan dalam proses konversi, pabrik, peralatan, dan keterampilan. Lalu ada kegiatan operasional terdiri dari input, proses transformasi, output, dan umpan balik. Input diantaranya yaitu ada manusia, mesin, material, modal, manajemen, dan informasi. Sedangkan proses transformasi, perubahan fisik, pelayanan, dan lain-lain. Dan output, barang dan jasa, lalu umpan balik. Produktivitas digunakan untuk manajemen operasional dalam mengukur kinerja. Rumus produktivitas yaitu hasil output dibagi masukan input. Indeks produktivitas yaitu produktivitas 2 dibagi produktivitas 1 dikali 100. Ada 10 keputusan MOP. Yang pertama yaitu mutu. Keputusan tentang harapan mutu elegan, pelanggan, kebijakan, dan prosedur untuk mencapai mutu. Lalu yang kedua yaitu desain barang atau jasa. Keputusan mutu, biaya, dan sumber daya manusia berinteraksi dengan desain. Lalu yang ketiga yaitu ada proses dan kapasitas. Keputusan proses terkait dengan teknologi, mutu, pemanfaatan, SDM, dan pemeliharaan. Lalu yang keempat yaitu ada seleksi lokasi. Keputusan lokasi menentukan berhasil organisasi. Kesalahan menghambat efisien. Next, lanjut yang kelima yaitu desain tata letak. Keputusan tata letak terkait keputusan kapasitas pembelian dan persediaan serta proses dan bahan baku, manusia dan sistem kerja, yaitu ada keputusan tentang kehidupan, mutu kerja, bakat, keahlian, dan biaya. Lalu manajemen dan rantai pasokan. Keputusan tentang apa yang akan dibuat dan apa yang akan dibeli terkait dengan mutu, pengiriman, inovasi, dan harga. Persediaan keputusan ini terkait dengan keputusan pelanggan, pasokan, jadwal, dan perencanaan SDM. Penjadwalan keputusan tentang jadwal terkait dengan permintaan terhadap SDM dan fasilitas. Lalu yang terakhir yaitu pemeliharaan. Keputusan diinginkan, rencana implementasi, dan sistem pemeliharaan. Lalu yang kedua yaitu seleksi dan desain produksi. Desain dan pengembangan produk. Di antaranya yaitu manajemen operasional bertugas membangun sebuah sistem pembangunan produk yang dimiliki kemampuan untuk melahirkan, merancang, dan memproduksikan. Proses desain adalah sebuah proses kreasi untuk mewujudkan objek baru dengan tanpa menghilangkan fungsi serta elemen estetik dalam proses penciptaannya. Lalu siklus hidup produk. Produk dilahirkan karena hidup dan mereka mati pada mereka disingkirkan oleh masyarakat yang terus berubah. Kehidupan produk terbatas, ada 4 fase, yaitu diantaranya ada perkenalan, yang kedua yaitu pertumbuhan, yang ketiga yaitu kematangan, dan yang keempat yaitu penurunan. Penyebab produk memiliki siklus hidup, yaitu diantaranya ada produk memiliki unsur terbatas, yang kedua yaitu penjual produk melewati tahap yang berbeda dengan tantangan yang berbeda pada penjual. Yang ketiga yaitu laba naik turun pada tahapan yang berbeda dalam siklus hidup produk. Lalu yang keempat yaitu ada produk membutuhkan strategi, pemasaran, keuangan, produksi, pembelian, dan personel yang berbeda dalam tiap siklus hidup produk. Lalu ada pengembangan produk baru. Ada 3 kategori produk baru. Yang pertama yaitu produk yang benar-benar inovatif, benar-benar unik, misalnya obat penyembuh kanker, yaitu produk yang sampai sekarang belum ditemukan, padahal sangat dibutuhkan. Dalam kategori ini kita juga dapat masukkan produk yang berbeda. Dari produk ini adalah televisi, dapat televisi yang menggantikan radio, serta bioskop.
plastik yang menjadi saingan kayu dan besi. Lalu yang kedua yaitu produk pengganti yang benar-benar berbeda dari produk yang ada barang yang sesuai yang sama jenisnya, tetapi menggunakan model baru. Misalnya tas dari kulit meniru tas kulit. Lalu yang ketiga itu produk primitif. Merupakan produk baru bagi perusahaan tertentu, tetapi dalam pasar sudah bukan produk baru lagi. Lalu ada tahapan seleksi dan desain produksi. Di antaranya, yang pertama itu ada konsepsi. Membuat spesifikasi konsep dengan menggabungkan selera konsumen. Persetujuan, tahap di mana spesifikasi ditunjukkan dengan perhitungan matematis. Pembuatan model gambar, kemudian dimodifikasi dengan bagian pemasaran. Lalu yang ketiga itu pelaksanaan. Selanjutnya dibuatlah model yang sesuai dengan spesifikasi. Lalu ada penerjemahan berdasarkan spesifikasi yang telah ditetapkan pada tahap 2. Tahap ini diikuti serta bagian operasi dan pelayanan purna jual sangat diperlukan agar sama persepsi dan tidak butuh biaya mahal. Lalu yang kelima ada praoperasi, yaitu tahap di mana sebagian produk diproduksi untuk mengecek desain, peralatan, dan spesifikasi. Pada tahap ini gambar dan spesifikasi tidak dapat diubah lagi. Lalu ada faktor yang menunjang pengembangan produk baru, yaitu yang pertama kemajuan teknologi, perubahan dalam kebutuhan konsumen. Yang kedua yaitu daur hidup produk yang semakin pendek, lalu makin meningkatnya persaingan pasar internasional. Lalu ada faktor yang menghambat pengembangan produk baru, di antaranya itu makin tingginya biaya modal, peraturan pemerintah, biaya tenaga kerja yang mahal. Lalu pemusatan perhatian pada laba jangka pendek, kurangnya perhatian manajemen pada produk baru yang tercermin dari riset pemasaran yang tidak memadai, kekurangan strategi produk baru. Lalu ada ketakutan bahwa produk baru akan mengancam produk yang sudah ada. Lalu yang ketiga yaitu ada strategi operasi, manajemen operasional. Tahapan manajemen operasional ada 4 tahapan yang harus dilakukan, yaitu tahapan perencanaan, perorganisasian, penerapan, dan pegawai dan pengawasan. Tahapan perencanaan pada tahap ini manajer operasional terlebih dahulu merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan produk yang efektif dan efisien. Supaya tujuan ini dapat dicapai, maka perlu dibuat juga indikator tercapainya tujuan tersebut. Berikutnya dilakukan analisa terhadap kondisi internal dan eksternal yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga lahirlah sebuah strategi yang bisa digunakan untuk membuat produk yang efektif dan efisien. Itu ada tahapan perorganisasian, tahapan penerapan, dan pengawasan. Lalu pentingnya manajemen operasional bagi perusahaan. Di antaranya yaitu yang pertama membantu perusahaan mencapai tujuan. Lalu yang kedua itu membantu meningkatkan produktivitas pekerja. Lalu yang ketiga yaitu membantu meningkatkan niat baik. Yang keempat yaitu membantu memotivasikan karyawan. Lalu tujuan manajemen operasional yaitu manajemen ini bertujuan meningkatkan efisien perusahaan atau dikenal dengan efisiensi. Lalu yang kedua yaitu mempunyai tujuan meningkatkan produktivitas perusahaan atau dikenal juga dengan productivity. Lalu yang ketiga bertujuan meminimalisir biaya pengeluaran perusahaan untuk berbagai kegiatan. Dikenal juga dengan istilah ekonomi. Yang keempat yaitu memiliki tujuan meningkatkan kualitas perusahaan atau dikenal juga dengan quality. Lalu yang kelima yaitu mempunyai tujuan mengontrol waktu proses produksi seminimal mungkin
dikenakan juga dengan reduced processing time. Lalu strategi manajemen operasional, diantaranya ada konten strategi. Strategi di sini erat terkaitnya dengan memenuhi kebutuhan pasar, juga memanfaatkan berbagai kesempatan untuk pangsa pasar yang lebih berpotensi. Strategi sangat tergantung pada rencana perusahaan. Lalu rancang proses. Konten ini terdapat kegiatan peneliti, perkiraan, dan pengembangan, di mana semua kegiatan tersebut memerlukan keahlian juga energi yang hasilnya dapat bertahan dalam waktu lama. Lalu ada inovasi, merupakan proses pembaruan output perusahaan agar dapat bersaing dengan perkembangan zaman. Lalu penggunaan data merupakan kegiatan analisis yang penting untuk pencapaian penyesuaian dan juga pengembalian keputusan yang tepat. Oke, next lanjut yaitu ada manajemen supply chain. Merupakan manajemen yang mengatur hubungan perusahaan dengan produsen yang memasok bahan baku. Lalu ada analisis inventaris, yaitu merupakan kegiatan yang mengelola inventaris perusahaan dan membaginya dalam analisis A, B, C. Persediaan yang dimiliki dibagi menjadi 3 kategori A, B, dan C. Kategori A memiliki nilai dan kontrol paling banyak, sedangkan C paling sedikit. Kontrol produksi adalah manajemen operasional yang efektif serta efisien terhadap proses. Lalu kolaborasi antara departemen. Berdasarkan sistem kolaborasi dan komunikasi yang baik, manajemen operasional dapat berkolaborasi secara efektif dengan bagian keuangan, pemasaran, penjualan, sumber daya manusia, dan sebagainya. Lalu lanjut mengelola sumber daya manusia. Manajemen yang mengatur para pekerja perusahaan, tingkat kepuasan pelanggan, juga kontrol kualitas. Kenyataannya, strategi manajemen ini haruslah meliputi berbagai hal seperti berikut, yaitu ada kapasitas perusahaan yang dibutuhkan dalam mencapai tujuannya, waktu dan tempat, fasilitas, sumber daya teknologi untuk mengembangkan proses serta produk, menjalin hubungan antara konsumen yang ideal dengan pemasok, proses pengenalan produk baru, juga layanan. Struktur organisasi sebagai penggambaran perusahaan telah melaksanakan rencana dengan baik. Lalu peramalan permintaan manajemen operasional. Pada hakikatnya, peramalan hanya merupakan perkiraan atau guess. Tetapi, dengan menggunakan teknik-teknik tertentu, maka peramalan menjadi lebih sekedar perkiraan. Peramalan dapat diartikan perkiraan yang ilmiah. Setiap pengambilan keputusan yang menyangkut keadaan di masa yang akan datang, maka pasti ada peramal yang melandasi pengambilan keputusan tersebut. Menurut Sofyan Asauri 1984 halaman 1. Lalu mengapa perlu peramalan? Yang pertama yaitu ada ketidakpastian aktivitas produksi dan masa yang akan datang. Lalu yang kedua yaitu kemampuan sumber daya perusahaan yang terbatas. Lalu yang ketiga yaitu untuk dapat melayani konsumen lebih baik melalui persediaan hasil produksi yang baik. Lalu apa tujuan peramalan? Yaitu ada mengurangi ketidakpastian produksi agar langkah proaktif atau antisipatif dapat dilakukan. Lalu yang ketiga yaitu keperluan penjadwalan produksi. Jenis peramalan yang pertama itu peramalan ekonomi, menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan, dan indikator perencanaan lainnya. Lalu yang kedua yaitu peramalan teknologi, memperlihatkan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncur produk baru yang menarik, yang membutuhkan tempat produksi dan peralatan yang baru.
Lalu yang ketiga yaitu pelaratan permintaan. Proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan disebut juga peramalan penjualan, yang mengendalikan produksi, kapasitas, serta sistem penjadwalan dan menjadi input bagi perencanaan keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Lalu ada validitas peramalan. Yang pertama yaitu identifikasi masalahnya, yang kedua yaitu pemilih dan pengumpulan datanya atau tidak reliable, valid, dan lengkap. Yang ketiga yaitu pemilihan alat atau metode peramalnya. Yang keempat yaitu interpretasi hasil atau penerjemahan hasil. Lalu ada kegunaan peramalan, akuntansi, perkiraan biaya keuntungan, keuangan, arus kas dan perdanaan, sumber daya manusia, perekrutan, pelatihan, pemasaran yaitu harga, promosi, strategi, sistem informasi manajemen yaitu sistem IT atau IS, pelayanan, operasi, penjadwalan, MRP, beban kerja, dan desain produk atau jasa, produk dan jasa baru. Manajemen persediaan, manajemen operasional. Pengertian persediaan. Persediaan merupakan sejumlah barang atau jasa yang disediakan oleh perusahaan, baik berupa bahan jadi, bahan mentah maupun barang dalam proses, yang disediakan untuk menjaga kelancaran operasi perusahaan guna memenuhi permintaan konsumen setiap waktu. Persediaan yang dapat didefinisikan sebagai suatu aktiva perusahaan yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha tertentu untuk memenuhi permintaan dari konsumen atau pelanggan setiap waktu. Menurut Rangkuti 2007. Lalu karakteristik persediaan. Persediaan tersebut merupakan milik perusahaan. Persediaan tersebut siap dijual kepada para konsumen. Persediaan dimiliki oleh perusahaan dagang dan perusahaan industri. Yang pertama, perusahaan dagang atau Mercedes Inventory. Hanya ada persediaan barang dagangan atau finished goods. Yang kedua yaitu perusahaan industri atau manufacturing, memiliki persediaan yang terdiri atas persediaan bahan baku atau raw material, yaitu persediaan diperoleh dari sumber-sumber alam atau dibeli dari para supplier dan atau dibuat sendiri oleh perusahaan untuk diproses atau dirubah menjadi barang setengah jadi dan akhirnya barang jadi atau produksi akhir dan perusahaan. Lalu barang dalam proses atau work in process, yaitu keseluruhan barang yang digunakan dalam proses produksi tapi masih membutuhkan proses lebih lanjut untuk menjadi barang yang siap dijual atau barang jadi. Lalu barang jadi atau finished good yaitu persediaan barang yang telah selesai diproses oleh perusahaan tapi masih belum terjual. Dan ada barang pembantu atau supplies, yaitu persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi tetapi tidak merupakan bagian atau komponen barang jadi. Persediaan suku cadang atau purchased components parts, yaitu persediaan barang-barang yang terdiri dari komponen-komponen yang diperoleh dari perusahaan lain di mana secara langsung dapat dirakit menjadi suatu produk. Lalu fungsi persediaan. Yang pertama itu fungsi decoupling, untuk membantu perusahaan agar bisa memenuhi permintaan langganan tanpa tergantung pada supplier. Lalu yang kedua yaitu fungsi ekonomi load
sizing persediaan ini perlu mempertimbangkan penghematan atau potongan pembelian, biaya pengangkutan per unit lebih murah dan sebagainya, karena perusahaan melakukan persediaan dalam kualitas yang lebih besar dibandingkan dengan biaya-biaya yang timbul karena besarnya persediaan atau biaya sewa gudang, investasi, resiko, dan sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu fungsi antisipasi. Untuk mengantisipasi dan mengadakan permintaan, ketidakpastian jangka waktu pengiriman, dan untuk menyediakan persediaan pengamanan atau safety stock. Tujuan persediaan bahan yang akan digunakan untuk melaksanakan proses produksi perusahaan tersebut tidak dapat dibuat atau didatangkan secara satu persatu dalam jumlah unit yang diperlukan perusahaan, serta pada saat barang tersebut akan dipergunakan untuk proses produksi perusahaan tersebut, bahan baku tersebut pada umumnya akan dibeli dalam jumlah tertentu, di mana jumlah tertentu ini akan dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan proses produksi perusahaan yang bersangkutan dalam beberapa waktu tertentu. Pula dengan keadaan semacam ini, maka bahan baku yang sudah dibeli oleh perusahaan namun belum dipergunakan untuk proses produksi akan masuk sebagai persediaan bahan baku dalam perusahaan tersebut. Lalu pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan bahan baku merupakan suatu kegiatan untuk menentukan tingkat dan komposisi dari persediaan bahan baku dan barang hasil produksi dengan efektif dan efisien. Semakin tidak efisien pengendalian persediaan, semakin besar tingkat persediaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan dua aspek, yaitu keluasan dan tingkat persediaan dalam mengendalikan persediaan. Pengendalian persediaan merupakan serangkaian kebijakan pengendalian untuk menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga, kapan waktu yang tepat melakukan pesanan untuk penambah persediaan, dan berapa besar pesanan yang harus diadakan. Lalu tujuan pengendalian persediaan. Menurut Asauri 2000 mengemukakan bahwa penguasaan persediaan bahan baku bertujuan untuk yang pertama itu menjaga agar jangan sampai perusahaan kehabisan persediaan yang dapat mengakibatkan terhentinya proses produksi. Lalu yang kedua yaitu menjaga agar persediaan tidak berlebihan sehingga biaya yang ditimbulkan tidak menjadi lebih besar pula. Lalu yang ketiga yaitu menjaga agar pembeli secara kecil-kecilan dapat dihindari karena mengakibatkan biaya pemesanan yang tinggi. Lalu sistem pengendalian persediaan. Menurut Margherita 2014 menjelaskan 4 sistem yang dalam pengendalian persediaan, yaitu ada red line method, adalah pengendalian persediaan dengan cara menggambar suatu garis merah di sekeliling bagian dalam peti atau kotak tempat penyimpanan persediaan untuk mengandai titik pesanan ulang. Yang kedua yaitu to bin method, adalah pengendalian persediaan yang titik pemesanan ulang dicapai jika salah satu dari dua peti penyimpanan persediaan kosong. Lalu yang ketiga yaitu computerized informasi control system, adalah sistem pengendalian persediaan dengan menggunakan komputer untuk menentukan titik pemesanan ulang dan untuk mengatur keseimbangan persediaan. Lalu yaitu ada keputusan dalam manajemen persediaan. Sasaran akhir dari manajemen persediaan adalah untuk meminimumkan biaya dalam perubahan tingkat persediaan. Untuk mempertahankan tingkat persediaan yang optimum,
Diperlukan jawaban atas dua pertanyaan mendasar sebagai berikut, yaitu kapan melakukan pemasaran dan berapa jumlah yang harus dipesan dan kapan melakukan pemesanan kembali. Untuk menjawab pertanyaan kapan melakukan pemesanan dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu ada pendekatan titik pemesanan kembali atau reorder point approach. Lalu yang kedua yaitu pengekatan tinjauan periodik atau periodic review approach. Lalu yang ketiga yaitu material requirement planning MRP. Lalu yang keenam yaitu keputusan dalam manajemen persediaan perencanaan kapasitas manajemen operasional. Pengertian kapasitas menurut Chase dan Aquilano serta Resuil dan Taylor, kapasitas merupakan jumlah keluaran yang dapat dilakukan oleh suatu sistem produksi dalam waktu tertentu, yaitu selama 1 tahun atau dalam beberapa tahun mendatang. Kapasitas dapat pula diartikan sebagai jumlah unit produk yang dapat ditangani, diterima, disimpan, atau diakomodasi dalam waktu tertentu. Pengertian pertama terpakai dalam menyatakan kemampuan menghasilkan dari sebuah pabrik. Dan sedangkan makna kapasitas yang kedua lazim dipakai untuk menyatakan kemampuan sebuah fasilitas jasa. Misalnya, kapasitas tampung sebuah gudang wilayah atau gudang distribusi 100 ton per tahun pada waktu simpan rata-rata 5 hari kalender. Kapasitas menyalurkan dari distributor X adalah 10.000 unit kendaraan roda 4 per tahun. Hotel Z atau rumah sakit yang memiliki kapasitas 1.000 orang tamu atau pasien per tahun. Kapasitas adalah kemampuan pembatasan dari unit produksi untuk berproduksi dalam waktu tertentu, biasanya dinyatakan dalam bentuk keluaran output per satuan waktu. Lalu ada jenis-jenis kapasitas. Menurut T. Hani Handoko, terdapat beberapa macam jenis kapasitas, yaitu ada desain capacity, yaitu tingkat keluaran per satuan waktu untuk mana pabrik dirancang. 2. Ada rated capacity, yaitu tingkat keluaran per satuan waktu yang menunjukkan bahwa fasilitas secara teoretik mempunyai kemampuan memproduksinya. 3. Yaitu ada standar capacity, yaitu tingkat keluaran per satuan waktu yang ditetapkan sebagai sasaran pengoperasian dan para operator mesin, dapat digunakan sebagai dasar bagi penyusunan anggaran bagi manajemen supervisi. Aktual dan atau operating capacity, yaitu tingkat keluaran rata-rata persatuan waktu selama periode-periode waktu yang telah lewat 5. Lalu yang kelima yaitu peak capacity, yaitu jumlah keluaran persatuan waktu yang dapat dicapai melalui maksimalisasi keluaran dan akan mungkin dilakukan kerja lembur, menambah tenaga kerja, menghapuskan penundaan, mengurangi jam istirahat, dan sebagainya. Metode perencanaan kapasitas produksi. Jumlah dan jenis yang menghasilkan keuntungan maksimum atau biaya minimum sering disebut sebagai kapasitas produksi optimum atau lusa produksi optimum. Untuk menentukan kapasitas produksi optimum terdapat berbagai macam faktor yang diperhatikan. Faktor-faktor tersebut pada umumnya disebut sebagai faktor-faktor produksi. Di antara lain yaitu ada kapasitas bahan baku,
yaitu jumlah bahan baku yang mampu disediakan dalam waktu tertentu. Jumlah ini dapat diukur dari kemampuan para supplier untuk memasok maupun kemampuan penyedia dari sumber bahan baku. Yang kedua yaitu ada kapasitas jam kerja mesin, yaitu jumlah jam kerja normal mesin yang mampu disediakan untuk melaksanakan kegiatan produksi. Lalu yang ketiga yaitu kapasitas jam tenaga kerja, yaitu jumlah jam tenaga kerja normal yang mampu disediakan. Jumlah jam tenaga kerja dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja dan jam kerja yang berlaku. Apakah satu shift 8 jam, 2 shift 16 jam, atau 3 shift 24 jam. Metode yang dapat digunakan untuk mengkombinasikan berbagai faktor tersebut adalah sebagai berikut. Metode break-even point atau BEP. Metode break-even point dapat digunakan untuk menentukan kapasitas produksi. Platinum BEP dapat diartikan suatu keadaan di mana total pendapat besarnya sama dengan total biaya. TR sama dengan TC dapat pula diartikan laba sama dengan 0 atau marginal income atau kontribusi margin sama dengan biaya tetap MI sama dengan FC, atau biaya tetap dibagi dengan marginal income per unit VC dibagi MI, atau biaya tetap dibagi marginal income ration FC dibagi MIR, atau biaya tetap dibagi 1 min variable cost FC bagi 1 kurang VCR. Pemanfaatan BEP dalam menentukan kapasitas produksi optimum dapat dilihat pada contoh sebagai berikut. Biaya tetap selama 1 tahun sebesar 4.000, sedangkan biaya variabel yaitu 6.000 per unit. Harga jual produk ditetapkan 1.000 per unit. Kapasitas bahan baku A mampu menghasilkan sebanyak 2.500 unit produk. Kapasitas jam kerja tenaga kerja B dapat menghasilkan banyak 3.000 unit jam kerja mesin. C memiliki kapasitas besarnya 3.500 unit, sedangkan permintaan D diperkirakan sebanyak 4.000 unit. Dari data tersebut BEP tercapai pada tingkat produksi sebanyak 1.000 unit dengan perhitungan sebagai berikut. BEP biaya tetap dibagi harga jual dikurang biaya variabel, yaitu misalnya 4.000 dibagi 1.100 dikurang 600 sama dengan 1.000 unit. Contoh kasus pada PT Bintang Malang. PT Bintang Malang ingin merencanakan luas produksi sehubung dengan rencana produksi perdananya. Data berikut menunjukkan informasi yang berhubungan dengan PT Bintang Malang. Biaya tetap atau FC yaitu 800.000, biaya variabel per unit atau VC yaitu 40.000, harga jual per unit atau S yaitu 200.000. Untuk menentukan berapa kuantitas minimum yang harus dijual agar PT Bintang Malang dalam kondisi impas dapat menggunakan formalisi sebagai berikut. Q sama dengan FC dibagi S dikurang VC. Jika data di atas dimasukkan dalam formulasi di atas, maka Q sama dengan 8.000 dibagi 2.000. Q sama dengan 800.000 dibagi 200.000 dikurang 40.000. Q sama dengan 5.000 unit. Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat dinyatakan jika PT Bintang Malang merencanakan produksi dan menjual di bawah 5.000 unit akan mengalami kerugian, sedangkan jika produksi dan menjual di atas 5.000 unit akan memperoleh keuntungan. Menurut T. Hani Handoko, untuk menghitung titik break even perlu ditentukan
terlebih dahulu biaya-biaya tetap dan variabel untuk berbagai volume penjualan. Ini dapat dilakukan untuk operasi keseluruhan atau proyek-proyek individual. Titik break-even merupakan titik di mana penghasilan total pada dengan biaya total atau dalam bentuk rumusan menjadi P dikali Q sama dengan V ditambah V dikali Q dengan keterangan P harga per unit, Q kuantitas yang dihasilkan, F biaya tetap total, V biaya variabel per unit A akan sama dengan formula berikut ini. PQ sama dengan F ditambah V QF sama dengan kurung buka P dikurang V kurung tutup Q. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya Tino Jana Soleha, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.